Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124 Allah mengingatkan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'aluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin ayat, yang artinya dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhanmu dengan beberapa ujian, dan Ibrahim melakukan ujian itu dengan sebaik-baiknya, maka Allah menyatakan, inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia. Artinya apa? Dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada satu manusia pun, apakah dia manusia biasa, apakah dia manusia luar biasa, apakah dia anbiya maupun mursalin, apakah dia umat jamaah masjid biasa, takmir masjid, semua pasti memiliki ujian. Dan justru hebatnya ketika manusia itu sanggup menerima ujian itu dengan penuh kesabaran, sanggup melaksanakan ujian itu dengan penuh keikhlasan, balasan dari Allah adalah derajat yang tinggi. Kalau dalam bahasa sholat, aqimis sholat liduluki samsi lahu syakil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Ketika kita mampu melaksanakan ibadah sholat malam, kita akan dinaikkan derajatnya ke maqamah mahmuda, kepada derajat yang tertinggi. Sama halnya ketika dalam hidup dan kehidupan kita bisa melaksanakan ujian-ujian dari Allah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, bisa meninggalkan larangan-larangan Allah itu dengan baik, maka kita pun akan dinaikkan derajat kita menjadi pemimpin bagi manusia. Apa sih yang menjadi kisah daripada Ibrahim? Ibrahim alaihissalam ini adalah salah satu nabi, salah satu rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, yakni nabi ataupun rasul yang mendapatkan ujian, yang mendapatkan permasalahan begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak memiliki ujian, bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak memiliki hambatan, tantangan, karena bukan saja nabi, kita manusia biasa saja ketika beramar ma'ruf nahi munkar pasti ada tantangan, ada hambatan. Sehingga kalau kita tidak bisa totalitas dalam beramar ma'ruf nahi munkar, besar kemungkinan amar ma'ruf itu gagal. Apalagi kalau tidak didukung oleh keluarga, lingkungan dan lain sebagainya. Bahkan digambarkan dalam kisah-kisah perjuangan Islam, ketika keluarga tidak mendukung amar ma'ruf kita, ketika lingkungan tidak mendukung amar ma'ruf kita, kita dibenarkan untuk berpindah atau hijrah ke tempat lain di mana kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Seperti misalnya kisah Muhammad SAW, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Seperti misalnya kisah Ibrahim alaihissalam hijrah dari Babilonia menuju Mekah, kemudian hijrah dari Mekah menuju Palestina, kembali lagi ke Mekah dan seterusnya. Oleh karena itu kalau kita melihat kisah-kisah Nabi Ibrahim, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil untuk kita renungkan, untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan Nabi Ibrahim, yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita pentingnya logika berpikir tentang bagaimana bertuhan yang benar, bagaimana bertuhan yang baik. Walaupun zaman telah berlalu, zaman telah berganti, masih ada kemungkinan di zaman kekinian orang belum baik dalam bertuhan, orang belum benar dalam bertuhan. Mungkin situasinya berbeda, tetapi juga mungkin cara bertuhan yang berbeda pula. Kalau pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau melihat bagaimana pada waktu itu orang atau umat membuat patung dan berhala, kemudian patung atau berhala itu
dimasukkan ke dalam rumah, kemudian patung itu disembah. Artinya apa? Patung itu sing gawe dhewe disembah dhewe. Maka Ibrahim muda yang mendapatkan hidayah, mendapatkan amanah sebagai nabi, dalam proses perjalanan mencari Tuhan, dia berpikir ketika malam hari dia merenung, begitu melihat langit yang begitu indah, bertebaran bintang-bintang yang begitu ribuan, ada beberapa bintang yang memancar dengan terang, kadang ada bintang yang sendirian memancar dengan terang. Ibrahim pun berpikir, adakah ini Tuhanku? Akan tetapi ketika malam berganti ada purnama, ketika purnama itu terang menyingkirkan semua bintang-bintang yang ada, Ibrahim pun berpikir, apakah ini Tuhanku? Tapi kemudian dia siang hari berpikir dengan matahari yang begitu hebat, Ibrahim pun berkata, adakah ini Tuhanku? Namun kemudian Ibrahim mendapatkan kemantapan hati, Tuhanku pasti adalah yang maha kekal, Tuhanku pasti yang abadi, Tuhan pastilah dia tidak sirna, Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta, Tuhan adalah yang menciptakan kita. Kalau dalam bahasa ringkasnya, qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak sepadan, tidak sebanding dengan apapun, dengan siapapun yang ada di muka bumi ini. Kenapa Allah tidak sepadan, tidak sebanding? Karena semua ini adalah milik Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika umat pada waktu itu disadarkan agar dia menyembah ayat Tuhan yang menciptakan alam semesta dan isinya, mereka tidak mau berpikir. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman dengan posisinya. Apalagi dalam kemaksiatan itu ada yang diuntungkan, dalam kemaksiatan itu ada yang dinyamankan. Pasti dia akan menjadi penolak pertama terhadap kemaksiatan yang menguntungkan dirinya. Termasuk di dalamnya adalah Azar. Siapa Azar? Azar adalah ayah, bapak daripada Ibrahim alaihissalam itu sendiri. Ketika diajarkan bagaimana menyembah Allah, dia tidak mau. Kenapa? Azar dalam posisi yang enak, Azar dalam posisi yang nyaman. Di samping beliau sebagai pengrajin patung, beliau juga sebagai penjual dan pembeli patung, sebagai bisnis, sebagai maklar, sebagai belantik patung. Inilah yang dialami oleh Azar ayah Ibrahim. Dia nyaman dalam kemaksiatan, maka ketika ada ajaran baru yang membenarkan situasi agar berubah, dia menjadi penolak pertama, sekalipun beliau adalah ayahanda Nabi Ibrahim itu sendiri. Maka ketika disadarkan dengan wahyu tidak mau, disadarkan dengan retorika nasihat tidak berkenan, kemudian Ibrahim berpikir bagaimana beliau menyadarkan logika dijawab dengan logika. Maka pada suatu hari masuklah dia ke rumah penyimpanan berhala yang dijadikan sebagai rumah ibadah. Kemudian dihancurkanlah patung-patung itu, disisikanlah patung yang paling besar. Kemudian di patung yang paling besar itu digantungkan kapaknya di lehernya, di mana pegangannya diletakkan di tangannya. Kemudian beliau tinggalkan rumah ibadah itu dalam keadaan hancur berantakan. Keesokan harinya ketika rakyat atau pengikut Namrud itu mau beribadah, ketika masuk ke dalam rumah ibadah kaget dengan pokok situasi dan kondisi rumah ibadah yang berantakan, maka heboh. Dicarilah, kalau bahasa kita mau adzan subuh tiba-tiba kipasnya berjatuhan, jam dindingnya pecah, jadwal sholat hancur, pintu rusak misalnya. Mungkin banyak pun di masjid, pasti heboh. Siapa yang melakukan?
Kan begitu kira-kira kalau dibalik. Sementara zaman biyen urung ono CCTV, saiki mungkin sudah ada di sini nggih. Ketika situasi demikian, maka saling bertanyalah, siapa orang terakhir yang masuk ke dalam tempat beribadah? Saksi mengarah, saksi menyebutkan orang terakhir yang masuk ke tempat ibadah adalah Ibrahim alaihi salam. Singkat cerita, kemudian Ibrahim alaihissalam disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dia telah merusak berhala-berhala yang dijadikan sembahan oleh rakyat pada waktu itu. Dalam sidang kurang lebih Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau orang yang masuk terakhir dalam rumah ibadah?" Dia jawab, "Iya." Ditanya lagi, "Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala itu?" Dia menjawab, "Tidak." Kita diingatkan dengan prinsip persidangan dunia dengan prinsip persidangan akhirat. Prinsip persidangan akhirat, jaminan kebenaran adalah kebenaran. Tetapi kalau prinsip persidangan di dunia, kebenaran bukan menjadi jaminan. Kalau prinsip persidangan dunia, mungkin ada barang bukti yang dibeli, mungkin ada saksi yang dibeli, mungkin ada barang bukti yang dibeli, ada saksi yang dibeli. Bohong pun tidak masalah kalau di dunia. Di dunia ini bohong pun nggak masalah. Yang penting punya kwitansi. Maksud saya, bohong pun tidak masalah. Yang penting punya waktu, pertanggungjawaban keuangan yang benar. Walaupun orang tuku tapi duwe waktu, neng dunia menjadi benar. Tapi neng akhirat beda. Walaupun orang duwe kwitansi, kalau memang dibelanjakan, insya Allah tidak akan tertukar. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, tidak akan tertukar. Maka kemudian Ibrahim mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa ternyata pengadilan di dunia ini nek pengen menang kudu ngapusi. Ini saya membaca kisah Ibrahim. Kadang-kadang harus berbohong. Maka ketika Ibrahim ditanya, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung itu? Hati nuraninya Ibrahim itu berkata, iya, aku yang menghancurkan. Tetapi demi kemenangan dalam sidangnya, dia berkata, bukan saya. Lantas kalau bukan kamu pelakunya, Namrud hakim bertanya, siapa pelakunya? Itu loh. Lihat saja di rumah ibadah, masih ada satu patung yang utuh, yang di lehernya tergantung kapak, di tangannya memegang kapak, dialah pelakunya. Ini Ibrahim mengajarkan kepada kita, kadang barang bukti di dunia itu ngawur. Kadang barang bukti di dunia itu ngawur. Kalau tidak percaya, ayo kita lihat bareng-bareng. Ternyata benar, di leher berhala yang paling besar itu tergantung kapak. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian Namrud sadar. Ibrahim berbohong, dia sadar. Kemudian Namrud ketika melihat kenyataannya, dia sadar. Apa kenyataannya dia sadar? Kenyataannya patung itu tergantung kapak. Ketika Namrud melihat kenyataan patung itu tergantung kapak, Namrud juga sadar bahwa dia sedang dibohongi oleh Ibrahim alaihi salam. Jadi ketoe kok rekonstruksi persidangan dunia kok ketoe pas gitu loh. Ketoe ini berbohong, ini berbohong, subhanallah. Ini kisah Ibrahim. Kalau zaman siki ora lah ya. Enggak, zaman siki bagus-bagus semua. Maka dua-duanya sebenarnya hati nuraninya merasa, oh iya, satu-satu. Kowe tak apusi, aku yo ngapusi. Kira-kira begitulah kira-kira. Kosong-kosong. Tapi sebagai raja yang bahasa Inggrisnya kambing besar menang kerahe, itu ya, ada filosofi gitu ya. Saya pakai bahasa yang hewan yang berbeda loh ya. Ada filosofi, tapi saya sebut hewannya saya ganti kambing besar menang kerahe, kebo gede menang sudugane,
raja, penguasa, orang gelem kalah, tidak mau kalah dan tidak mau mengalah. Sebenarnya ketika situasi demikian, secara logika berpikir Ibrahim sudah benar. Di mana letak pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah ini? Ketika Ibrahim menunjukkan kepada Namrud bahwa pelakunya adalah patung yang paling besar, Namrud secara spontanitas hati nuraninya mengatakan demikian. Nanti di garis bawah ini ditulis garis bawahi. Wahai Ibrahim, mana mungkin benda yang tidak bisa mendatangkan manfaat, mana mungkin benda yang tidak bisa mendatangkan mudarat, dia bisa menghancurkan benda-benda yang lain. Ini yang harus menjadi tagline. Ternyata beliau sendiri mengakui, jadi orang mungkin patung-patung itu yang menghancurkan, karena beliau berpikir patung benda mati, ora iso ngei manfaat, ora iso ngei mudarat, mosok iso ngancurkan patung-patung yang lain. Sebenarnya sudah benar ini Namrud. Tetapi itu tadi nuraninya sudah benar, tetapi kedudukan sosial politiknya tidak mau disalahkan. Maka berlakulah firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kadang ada penguasa yang dia mengakui kebenaran sesuatu, tetapi demi kelanggengan kekuasaannya dia mengingkari kebenaran yang ada. Namrud melakukan demikian, Ibrahim benar. Maka tagline yang dipakai oleh Namrud itu dibalikkan oleh Ibrahim alaihissalam. Wahai raja, kalau engkau mengatakan mana mungkin patung benda diam yang tidak bisa mendatangkan manfaat, yang tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa menghancurkan patung-patung yang lain, lantas kenapa kemudian kita sembah? Ini yang ditolak oleh Namrud. Padahal tadi sudah sepakat bahwa benda itu tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Kemudian pernyataan ini dikembalikan oleh Ibrahim kepada raja, kepada hakim. Mana mungkin benda mati, patung tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat, kenapa kita sembah? Ibrahim mengajak, marilah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita semua. Allah yang menciptakan alam dan isinya. Allah yang esa, yang tidak beranak, tidak diperanakan, dan yang tidak ada sepadan dengan dirinya. Tetapi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kadang keangkuhan seseorang yang merasa dirinya benar walaupun dia salah menjadi menutupi kebenaran yang ada di hatinya.